paham dan tahu kegiatan kita juga sehari-hari di rumah, ibadah segala macam. Jadi mereka tahu kayak puasa. Contoh kayak biar maksudnya kalau anak-anak itu kadang belum paham banget ya. Ada nggak sih contoh kecil yang kayak kalian Justru kita kaget anak-anak lebih paham daripada yang kita ajarkan. Maksudnya bukan kita ajarkan. Contoh kayak kita nggak ada ngomong soal umroh segala macam karena kan waktu itu si Syakil masih umur 2 tahunan segala macam. Sampai pada akhirnya anakku si yang pertama itu ngomong mau lihat Ka'bah. Berarti kan maksudnya kita belum ada penyampaian begitu, dianya justru malah lebih tahu. Nah itu kan tahu dari sekolah, dari ngaji yang ada di rumah yang kita leskan, dan ya kita mewujudkan keinginan si anak pengen lihat Ka'bah. Biasanya kalau dalam seminggu ada berapa hari yang kalian gitu? Kalau ngaji seminggu 3 kali di rumah. Tapi kayak ngeliat anak itu excited atau justru kayak gimana ya Kak? Kadang kan masih belum paham anak-anak atau merasa kayak berat Kalau banget. yang pertama memang keinginannya, kalau nomor 2 ya karena masih 1 tahun kita coba untuk ngaji, belajar ngaji, dianya masih pengen main-main, masih pengen motorin, jadi ya seperti yang kita bilang tadi, exposure-nya yang penting itu mereka kan sudah terpapar gitu kan, maksudnya sudah mendengar, sudah tidak merasa asing lagi. Cara kita juga kita sesuaikan sama umurnya. Kalau misalnya umurnya masih main-main ya kita ajak sambil main, yang kita kayak nomor 2 ya. lagu-lagu Islami atau mungkin juga sholawatan, terus juga cara pengenalan kayak ini tuh Ka'bah seperti ini bentuknya, ayo kita gunting-gunting, kita tempel-tempel atau apa yang menarik lah untuk anak-anak. Tapi tadi kan Kak Cika juga bilang dia udah mulai bertanya ini Ka'bah bentuknya seperti apa. Maksudnya kayak nyangka nggak sih respon mereka ternyata tertarik gitu loh Kak? Iya, happy banget. Justru waktu kita lagi berangkat umroh bareng gitu, kita kan ke Madinah dulu, belum ke Mekah. Si anakku malah minta ke Mekah gitu, minta mau lihat Ka'bah gitu. Jadi malah dia ini banget ya, bersemangat banget gitu. Jadi ya kita support lah, maksudnya kesukaan anak, pengen taunya anak, wawasannya anak, pengen tahu segala macam ya kita kasih informasinya, kita dukung. Kak Roger, Kak Cika, boleh cerita sedikit nggak sih kayak awal pertemuan kalian tuh gimana sih sampai akhirnya memutuskan untuk mempunyai hubungan spesial terus menikah? Waduh, udah lama banget ya. Flashback aja. 8 tahun yang lalu. Mungkin ketemunya di mana gitu? Di lokasi syuting pastinya. Terus Pas syuting akhirnya kita berteman, kita cocok, sampai akhirnya kita Menikah. Terus waktu itu PDKT-nya gimana Kak? Jadi lawan mainku. Nah gitu sih. Jadi ya pasti ngobrol terus kan sampai akhirnya penyambungnya gitu. Terus awal menyadari kalau ternyata cocok nih, ternyata aku suka nih sama Kak Cika dan juga sebaliknya Kak Roger, gimana? ya Kayak bukan rasa nyaman sih ya. Iya, bukan kayak anak sekolah kayak aku suka kamu, nggak gitu sih. Ya sering ngobrol, jalan bareng, makan bareng, terus ngumpul sama keluarga aku atau keluarganya suami waktu itu. Ya jadi semakin sering berdua gitu. Kalau boleh tahu dulu tuh di film apa sih, tahun berapa yang mempertemukan kalian sampai cinlok gitu? 2014 ya, 2014. Lupa aku, pokoknya kita kenal udah 8-9 tahun ya. Kurang lebih gitu. Kalau sampai sekarang nih, kalian lebih suka ngehabisin waktu berdua tuh ngapain sih, terus kapan, kemana gitu? Berdua mungkin lebih ke malam ya, ngobrol, cerita hari ini kegiatan apa suami, kegiatan Filotalk apa gitu ya? Iya. Tapi kalau ngabisin waktu untuk liburan, kita berdua tipenya lebih suka bareng sama anak-anak gitu. Malah kalau nggak ikut anak-anak kayak Mereka pasti seneng kayak gini, pasti seneng. Iya, jadinya nggak nyaman juga. Kayak kita nih pergi nih dari pagi tadi sampai siang kayak begini, kayak pengen cepet-cepet pulang gitu. Karena kan anak masih kecil-kecil, dia masih lagi lucu-lucunya kan, baru 1 tahun, yang satunya lagi 3 tahun. Yang 3 tahun kita butuh informasi dia kan pulang sekolah suka cerita apa yang dia lakuin di sekolah, terus pelajaran apa aja atau PR-nya tuh masih kita kerjakan bareng-bareng gitu. Berarti sekarang lebih lagi senang-senang ngeliat perkembangan anak ya Kak, daripada waktu berdua untuk pacaran lagi setelah menikah kayak gitu Kak? Tetap sih, tapi ya Tapi kita Emang tipe kita berdua sih lebih seneng bareng sama anak-anak gitu, lebih
lebih seneng, lebih suka gitu. Mungkin kalau anak-anak udah mulai gede, mereka udah ada kesibukannya sendiri Betul. gitu, pasti kan kita juga nggak akan gitu ya, pasti kita lebih asik berdua gitu. Karena untuk saat ini untuk umur anak kita itu lagi butuh informasi, butuh kita, dan lagi manja banget karena udah tahu oh ini orang tuaku apa segala macam. Jadi ya lebih banyak ngabisin ke saya, dan kita juga senang anak ngunyel-ngunyel sama kita. Biasanya kita ngunyel-ngunyel anak, ini anaknya ngunyel-ngunyel kita, maunya dempet-dempet. Nah tadi kan nyebutnya kayak tadi nih udah dari pagi sampai siang, sekarang pengen banget ketemu anak, udah kangen gitu. Nah tapi itu bikin kalian ngurangin job juga nggak sih Kak di entertainment biar Kita bawa enggak, kayak aku syuting gitu, kadang anak ikut aku, kayak suami lagi ada kerjaan di luar kota, ada bisnis yang harus diurusin, ya dibawa sama Roger, bahkan nggak pakai suster, bawa sendiri, gendong sendiri gitu. tidak merasa ribet kah Kak Roger? Kan sibuk kerja nih kan. happy aja Kan kerjanya bukan di kantor yang benar-benar kayak harus di komputer, ini kan laptop juga bisa dibawa sambilan gitu. Terus ya ngobrol, meeting segala macam ya masih di restoran ataupun melihat ke tempatnya, ya maksudnya masih bisa untuk memungkinkan bawa anak. Dan ya nggak tahu, aku sih salut deh kalau aku kan masih ada ruangan khusus buat istirahat, kalau ini emang benar-benar dibawa ke lapangan. Kalau lagi tantrumnya gimana tuh Kak? Cara kamu hadapin pas lagi di lokasi syuting itu? Atau lagi di tempat pekerjaan gitu? tantrum, kayaknya semua anak tantrum pasti ada sebabnya sih. Artinya mereka lagi nggak nyaman gitu. Kita sebagai orang tua tugasnya cari tahu apa nih penyebabnya, apakah kurang tidur, apakah Pengennya lapar, Iya. apakah dia tertrigger sesuatu. Iya, pasti ada sesuatu sih. Jadi selama dia mulai rewel, nangis atau tantrum itu, ya kita tanya maunya apa. Atau lagi umurnya aja gitu, lagi everything's no gitu. Iya. Jadi kita nggak pernah kayak memaksa kemauan kita tuh kayak begini. Jadi ya aku sama suami tipenya kalau dia lagi nggak mau, maunya ini nggak mau ya kita turutin. Kita Gitu. reverse psychology ya. Kalau di kakak berdua tipe orang tua yang kayak membebaskan anak-anak untuk mencoba segala sesuatu, atau yang kayak misalnya anak-anak mau mainan, misal nih tanah liat tuh kan plastisin kan kotor. Nah itu kakak larang-larang apa gimana sih tipe orang tua yang kayak gitu? Justru harus Apa membebaskan? perlu sih. Itu Iya. kan bagus untuk sensorik mereka juga kan, kayak tekstur yang lengket, jadi nggak Ya, jijian. malahan kita support ya, kita tiap hari kita ajakin main. Itu bagus buat perkembangan dia justru. Jadi nggak apa-apa ya kotor-kotor dikit. Nggak apa-apa. Yang Selama itu tidak membahayakan nggak apa-apa. Makanya kita bawa ke tempat kerjaan kita masing-masing kan, karena ya nggak ada masalah gitu buat kita. Ya nanti kalau kotor tinggal kita lap, kita bersihkan. terus Tapi kenapa sih Kak, mungkin kenapa nggak pakai suster? Apakah pernah ada isu? Ada. Kita ada suster, ada suster. Tetap pakai. Kadang-kadang kita berduanya kepengen bareng sama anak-anak doang. Kemarin itu sempat ada kejadian aja oknum yang tidak baik. Iya, bukan berarti kita nggak pakai, sampai detik ini pakai. Justru suster-suster saat ini Sekarang tuh itu mereka sayang banget sama anak kita. Kerjanya pakai hati. Kita juga melihat anak juga merasakan gitu ya. Jadi bisa lengket banget. Perkembangannya juga baik. Roger, mungkin dari kakak berdua siapa sih yang paling cemburuan? Terus biasanya kalau udah cemburu gitu siapa sih yang ngalah? Atau gimana? Mungkin kalau zaman kita pacaran dan baru nikah kali ya cemburu-cemburuan. Kalau sekarang sih lebih ke apa ya, kita lagi sibuk sama kerjaan kita masing-masing. Terus kalau ketemu ya ngobrol aja, karena kan beda urusan, beda kerjaan kan aku sama suami. Kalau dulu kan masih bareng, tas satu lokasi, tas pasangan di sinetron. Kalau sekarang tuh pas udah pulang ke rumah malah kayak jadi gimana, malah jadi cerita gitu. Jadi ceritain tentang urusan kita, kegiatan kita, ataupun tentang perkembangan anak yang sekarang kan dua-duanya lagi sekolah dan
lagi sibuk sama oh ya ini PR-nya mereka ini. Jadi kalau PR-nya mereka juga kita yang handle, kita yang ngurusin, kita yang ngajarin. Oh kurangnya di sini, jadi kita lebih fokusin atau kita lesin seperti itu. Jadi kalau untuk ngomongin cemburu saat ini belum sempet kayaknya. Benar nggak sih belum sempet, dan maksudnya pekerjaannya dia juga ya cowok semua, lingkungannya sekelilingnya, jadi ya nggak ada gitu. Kok kamu ada nggak sih? Nggak kan juga ya. Ya udah emang udah tambah saling percaya, Iya sih, saling jaga diri. Nah iya benar. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak.